Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Kamis siang. Herindra mengaku memiliki informasi penting yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Pemirsa, tiba di Istana, Herindra menegaskan ada informasi penting yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Namun Herindra enggan merinci detail pembahasan termasuk terkait dengan sosok di balik kericuhan. Herindra hanya menyebut seluruh informasi strategis sudah dikumpulkan dan siap diserahkan kepada Presiden secara langsung. Herindra memastikan kondisi Indonesia saat ini sudah aman pasca aksi demo yang berujung kericuhan di sejumlah daerah. Pemirsa, selain Herindra, penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto serta penasihat Presiden Bidang Urusan Pertahanan Dudung Abdurrahman juga datang ke istana. Presiden. Pak, membahas kondisi hari ini berarti Pak pasca kericuhan. Ada informasi yang harus disampaikan kepada Presiden. Yang diunggah Informasi soal dalam kericuhan Pak. Nanti akan Pak ada Pak pasti kita ya. Bapak, tapi situasi di Indonesia udah aman belum sih Pak pasca demo? Insya Allah aman. Karena kayak dari intelijen gitu Pak. Berarti udah ada dalang-dalangnya Pak. Itu udah. Pokoknya akan saya akan menyampaikan. Tapi saya sekarang dipanggil beliau, mungkin akan diberi petunjuk-petunjuk lebih lanjut lah. Tapi menurut agendanya Pak? Nanti kita lihat aja setelah diberi petunjuk aja baru kita bisa bicara ya. Apakah ada kemudian mengenai perkembangan dinamika kondisi? Ya tentunya lah dengan perkembangan dinamika saat ini ya. Pada prinsipnya Presiden kan selalu memberikan ke seluruh elemen bangsa untuk kita bersatu ya, karena persatuan itu kunci Indonesia untuk maju ya. Dan beliau juga sudah memberikan petunjuk kepada seluruh KL untuk membuka selalu ruang dialog kepada rakyat. Demikian juga kepada DPR ya, kemarin juga sudah diberikan ruang dialog ya untuk menerima semua elemen bangsa ya, apapun bentuknya. Kalau komunikasi, koordinasi yang baik ya, itu kompak, bangsa ini akan tinggal landas take off maju seperti apa yang kita harapkan semua. Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya, tentu selalu didengar oleh Presiden ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta, tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Ya, semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan hari ini pun saya kira dalam kaitan itu saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya untuk mengatasi semua ini. Saya kembali tadi ya, kalau semuanya bisa nahan diri, semua bisa bersikap nggak emosional, saya kira semuanya baik-baik saja. Pasca demo kemarin, yang jelas Bapak Presiden pernah hari Minggu menyampaikan bahwa tentunya kebijakan-kebijakan beliau juga tidak sepenuhnya, juga banyak orang yang ada orang juga yang merasa dirugikan mungkin ya. Sehingga padahal beliau itu dengan tujuannya yang sangat mulia kalau saya lihat itu, bagaimana ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, bagaimana jangan sampai anak-anak tidak makan, bagaimana memajukan bangsa ini, dan tentunya mahasiswa-mahasiswa yang kemarin demo termasuk para buruh, saya punya keyakinan bahwa mereka itu pasti hanya menyampaikan aspirasinya. Namun kan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ya, para perusuh-perusuh inilah. Yang menurut saya tidak bertanggung jawab ya. Yang lebih tahu adalah kepolisian ya. Kalau saya hanya dengar-dengar tapi kan tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Dari dalam atau dari luar Pak? Bisa jadi dari dalam maupun dari luar. Nah mungkin nanti saya dapat. Kemarin Pak ada. Pemirsa, masih soal korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang sebanyak 26 miliar rupiah terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK juga menyita 4 unit mobil dan 5 bidang tanah serta bangunan.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK belum membeberkan pemilik dari sejumlah uang dan beberapa aset yang disita itu. Namun demikian, uang dan sejumlah aset yang disita salah satunya dari penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di kawasan Jakarta Timur pada Agustus lalu. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Setelah perkara ini dinaikkan ke penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qomas untuk berpergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK juga telah memeriksa Yakut Khalil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Yakut diperiksa hampir 5 jam dan memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka itu merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah bertemu dengan sejumlah perwakilan mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuannya keduanya membahas terkait dengan tuntutan 17+8 yang menjadi fokus diskusi. Istana Kepresidenan menerima sejumlah perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara langsung di Jakarta. Mereka diterima oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebagai representasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam dialognya, kedua pihak berdiskusi mengenai tuntutan 17+8 yang menjadi fokus utama. Dialog bertujuan untuk menjembatani aspirasi mahasiswa dengan kebijakan pemerintah untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Kemarin di legislatif, dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Titik tekannya di mana titik tekan? Oke, baik, titik tekan. Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini, kami segera secara lantang juga atas nama BMC Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti itu, kawan-kawan. Tanggapannya cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Iya? Belum sempat ketemu sama Bapak Presiden. Dialog ini juga menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya, untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Pihak Istana menegaskan pemerintah bersungguh-sungguh untuk mencatat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain dengan mahasiswa, pihak Istana juga akan terus menggelar dialog dengan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.